Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran IPS bersama Pak Bayu. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Oke, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena wilayah Indonesia sebagian besarnya adalah berupa laut yang sangat luas. Hal tersebut ditetapkan oleh UNCLOS pada tahun 1982 sehingga Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam lautan. Nah, pengaruh Indonesia sebagai negara maritim yang pertama berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, transportasi, dan satu lagi, komunikasi. Nah, yang pertama pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Sisi positifnya, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang melimpah. Kemudian, Indonesia memiliki banyak usaha ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya laut. Dan yang terakhir, Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Oke, tapi ada sisi negatifnya, yaitu banyak terjadi pencurian ikan oleh negara lain. Nah, yang kedua ada pengaruh terhadap kehidupan sosial. Ini sisi positifnya, yaitu munculnya perkampungan etnis tertentu. Contohnya seperti yang ada di Jalan Malioboro itu ada Kampung Ketandan. Nah, Kampung Ketandan itu adalah kampungnya orang Tionghoa. Terus yang kedua ada berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga terjadinya pembaruan budaya luar yang positif. Nah, sisi negatifnya yaitu munculnya perpaduan keadaan sosial yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap kehidupan budaya. Nah, di sini juga ada sisi negatif dan juga positifnya. Nah, dari segi positifnya yang pertama terdapat keragaman suku bangsa, bahasa, religi, dan seni budaya yang ada di Indonesia. Wah, sangat banyak sekali. Yang nomor dua, kebudayaan Indonesia dikenal sampai mancanegara. Keren. Tapi ada juga sisi negatifnya. Yang pertama, munculnya kebudayaan asing sehingga budaya Indonesia luntur. Wah, sayang sekali ya. Kemudian ada juga munculnya tontonan yang tidak pantas. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, masih semangat ya. Selanjutnya, pengaruh terhadap kehidupan transportasi. Nah, tentunya ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya yaitu banyaknya jalur penerbangan dan pelayaran di Indonesia. Kemudian, Indonesia menjadi terpacu dalam membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Namun, ada sisi negatifnya yaitu biaya transportasinya mahal. Kemudian, penyaluran logistik pada pulau-pulau terpencil itu sulit karena kurang terjamah oleh manusia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada letak bandar udara dan juga pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama kita mulai dari bandar udara di Sultan Iskandar Muda. Nah, itu ada di Aceh. Kemudian ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Kemudian ada Husein Sastranegara di Jawa Barat. Kemudian ada Adi Sucipto yang ada di Yogyakarta, ada Bandara Juanda di Jawa Timur, terus di Bali juga ada I Gusti Ngurah Rai. Kemudian di Kalimantan ada Nunukan, selanjutnya di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin, dan terakhir di Papua ada Bandar Udara Sentani. Selanjutnya letak pelabuhan di Indonesia yang pertama itu di Sumatera Utara itu ada Belawan. Kemudian di Lampung itu ada Bakauheni, di Jakarta ada Tanjung Priuk, di Jawa Tengah ada Tanjung Mas, di Kalimantan Selatan ada Batu Licin, di Jawa Timur ada Tanjung Perak, terus di Bali ada Gilimanuk,
dan sebagainya. Seperti itu anak-anak. Oke, demikian materi yang Pak Bayu sampaikan untuk tugasnya sebagai berikut ini. Nah, tugasnya yaitu siapkan LKS IPS-mu, kemudian kerjakan halaman 20 sampai 21 di penilaian harian 2 Romawi 1 dan 2. Pak Bayu tunggu kiriman tugasmu hari ini sampai jam 9 malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.